Kerajaan tanah
satu lagu lagi, Bila Roh Allah Ada. Semua pasti keringetan nih. Pasti keringetan. Iya. Yuk adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Yuk adik-adik kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang serius. Siapkan hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Seperti Yerusalem.
pimpin hati kami. Tuhan pimpin hati kami Supaya kami mendengarkan firman-Mu, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Apenuel, apa kabarnya pagi hari ini? Eben percaya adik-adik semua sehat karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang melindungi kita sampai hari ini. Baik, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang singkat hari ini dari Kak Eben. Kak Eben berharap adik-adik semua pegang Alkitab seperti Kak Eben, karena kita mau baca Alkitab nanti supaya adik-adik tahu ceritanya dari kitab mana ya. Oke, adik-adik di rumah kita taruh dulu Alkitabnya, nanti Kak Eben akan baca di rumah. Baik, adik-adik yang di rumah, adik-adik ingat kan ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Berapa? Ayo, ada ingat gak? Betul, ada 12. Ada 12 ya, tapi satu murid itu mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Tapi adik-adik tahu nggak? Selain Yudas, ternyata ada murid juga yang hampir juga mengkhianati Yesus. Siapa coba? Ada yang tahu nggak? Kayak Ben kasih tahu. Namanya Om Petrus. Om Petrus. Ya, namanya Petrus. Betul. Kenapa? Kok kayak Ben bisa bilang Petrus mau mengkhianati Yesus? Nih, adik-adik. Waktu Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, Om Petrus ditanya gini, kan Om Petrus ikuti dari belakang tuh. Diminta dari belakang. Kamu temannya Yesus ya? Ada yang tahu nggak Om Petrus jawab apa? Yang baca kita pasti tahu. Om Petrus bilang gini, enggak, aku nggak kenal siapa dia. Aku nggak pernah sama-sama dengan dia. Terus dia pindah lagi, nanya lagi orang ke dia, kamu muridnya Yesus ya? Enggak, swear, aku nggak kenal. Wih, pakai acara swear. Adik-adik tahu nggak kenapa Om Petrus takut? Karena Om Petrus takut juga ditangkap kayak Yesus. Takut dipukuli kayak Yesus, dicambuk. Terus Om Petrus pindah lagi. Terus ada yang nanya lagi gini, kamu kan salah satu muridnya. Om Petrus bilang, sumpah. Woy. Sekarang pakai acara sumpah Om Petrus. Sumpah aku nggak kenal dia. Wah. Waktu Om Petrus dia sampai 3 kali mengkhianati Yesus, tiba-tiba Yesus menengok dia dan Yesus begitu sedih. Om Petrus pulang pun dia menangis terseduh-seduh. Tapi yang Kak Eben mau cerita itu bukan masalah Om Petrus mengkhianatinya, tapi Om Petrus waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, bangkit dari kubur, Om Petrus betul-betul bertobat. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Adik-adik nanti buka Alkitabnya di kitab Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 dari ayat 15. Nanti saya bacakan buat adik-adik. Adik-adik juga baca di rumah ya. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus Yesus nanya lagi tuh, yang kedua, di ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus yang ketiga lagi, Yesus bertanya lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik yang di rumah, waktu Yesus sudah bangkit, ternyata waktu Yesus dikuburkan, adik-adik mati, murid-murid itu kan pada pisah gitu, maksudnya pisah. Ada yang kembali ke rumahnya, jadi mereka udah gak kumpul lagi, cuma beberapa orang aja sama Petrus. Nah, Petrus itu dan teman-teman itu kan dulu penjala ikan. Dulu penjala ikan Petrus dengan teman-temannya. Nah, waktu Yesus datang, Petrus diangkat jadi murid, ya kan? Kisahnya gitu, Petrus diangkat jadi murid. Dan Yesus berkata kepada mereka, engkau akan jadi penjala manusia. Penjala manusia apa sih, Kak? Masa pakai jala gitu, manusia jadi set? Enggak. Artinya penjala manusia itu diberitakan Injil supaya mereka ditangkap jadi murid Kristus dan akan dibawa sampai ke kerajaan surga. Jangan sampai ke neraka gitu maksudnya. Nah, ternyata waktu Yesus mati, adik-adik, Petrus balik lagi menjadi penjala ikan. Nah, di kisah itu Yesus datang untuk kepada murid-murid, terutama kepada Petrus, lalu mereka sarapan tuh. Yesus kasih mereka makan ikan, roti. Nah, Yesus bertanya lagi, ketika Petrus bin Yohanes itu menyangkal Yesus 3 kali, maka Yesus pun bertanya kepada Yohanes 3 kali, kepada Petrus 3 kali. Kak, kenapa sih harus sampai 3 kali? Ya, supaya Yesus tahu apakah betul-betul Petrus mengasihi Yesus. Karena sebelumnya Petrus ngapain tuh? Petrus sudah berbohong. Petrus berbohong. Dia bilang, aku bukan temannya Yesus. Bohong nggak? Bohong, adik-adik. Karena dia takut. Dia takut ditangkap orang-orang Yahudi, mungkin dipukulin, dia pikir gitu. Adik-adik di rumah, itu dari pelajaran ini Kak Iben mau kasih tahu, kita dalam keadaan apapun jangan coba-coba berbohong. Sekalipun itu rugi. Karena kalau kita sudah bohong, itu akan ketagihan terus berbohong. Dan bisa-bisa kita jadi pembohong terus kalau tidak bertobat. Nah, Yesus itu bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Sesuai dengan tadi Petrus berbohong sampai 3 kali. Sekarang Yesus mau tanya kesungguhan hatinya. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Maka untuk ketiga kalinya Petrus apa? Sedih hatinya. Sama tadi Petrus juga berbohong. Aku tidak kenal Yesus. Maka Yesus melihat, sedih juga hati Yesus. Makanya Yesus kembali datang supaya ditanya apakah Petrus. Nah, Kaiban kenapa sih sampai harus 3 kali? Ya, karena Tuhan Yesus inginkan Petrus itu betul-betul jujur dan dipercaya
diperlukan pengorbanan. Kalau tadi Om Petrus gak mau berkorban, sekarang Om Petrus ditantang. Kau mengasihi aku? Ya, kata Om Petrus. Sampai 3 kali. Apa kata Yesus kepadanya? Gembalakan domba-dombaku. Artinya Tuhan Yesus gak mau Om Petrus balik ke nelayan. Tugasnya itu sudah kasih tahu, jangan kamu melarikan diri dari tanggung jawab. Tugasmu adalah menggembalakan domba-domba. Adik-adik juga sama, kita semua sama. Jangan melarikan diri daripada tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Ya, kalau waktunya sekolah ya sekolah lah. Kalau waktunya untuk berdoa, sekolah minggu kayak gini harus dengar-dengaran. Jangan sampai kita, aku mau main game dulu kak. Waktunya untuk sekolah minggu. Nah, Om Petrus ditanya begitu karena Tuhan ingin Om Petrus tuh ada menunjukkan bahwa dia mengasihi, harus ada yang harus dikorbankan. Sama seperti adik-adik. Kalau adik-adik berkata, aku mengasihi Tuhan, aku cinta. Gimana lagu penyembahan kita? Terima kasih Tuhan, gitu kan? Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Nah, kalau cinta Yesus apa coba pengorbanan adik-adik? Aku gak punya uang kak. Emang Tuhan butuh uangnya? Enggak. Yang Tuhan butuhkan tuh adik-adik harus punya suatu tekad. Kalau waktunya sekolah minggu, ya sekolah minggu. Kayak aku enaknya main game, korbankan dulu, ya kan? Korbankan dulu waktunya sekolah minggu. Itu juga suatu pengorbanan. Bangun pagi, mata masih kucek-kucek, paksa. Artinya paksa tubuh kita. Baca kitab dulu, berdoa dulu. Itu pengorbanan adik-adik. Itu pengorbanan. Itu membuktikan bahwa adik-adik itu betul-betul mengasihi Tuhan. Makanya kalau kita lagu nyanyi penyembahan, aku cinta Yesus, tapi kita nggak ada pengorbanan, itu bohong. Hanya mulut doang. Saya mau kayak Om Petrus tadi, dia bilang, enggak, aku nggak kenal Yesus. Padahal sebelumnya Om Petrus sama-sama dengan Yesus. Dikasih Yesus makan 5 roti dan 2 ikan, melihat penyembuhan. Temannya Yesus kemana-mana ikut, tapi dia nggak mengakui. Berbohong. Sama, berbohong itu apa? Tidak mengungkapkan sesuai dengan faktanya. Tidak jujur gitu loh maksudnya. Tidak jujur. Nah, kalau kita nyanyi aku cinta Yesus, tapi faktanya kita nggak cinta Yesus. Dia kan dipanggil orang tua ngomel-ngomel, disuruh ngambek. Mama bawel, nyuruh-nyuruh mulu, gitu jawabnya. Gimana? Itu mah bukan anak Tuhan namanya. Itu mah bukan cinta Yesus. Itu mah cinta apa namanya, bohong namanya itu mah. Nah, adik-adik di rumah, makanya Yesus itu ingin Petrus, hari ini Petrus, saya tanya, kamu harus buktikan gitu, kamu harus buktikan kalau kamu mengasihi aku. Buktinya apa maunya? Artinya Petrus mau berkata gini, terus apa Tuhan yang dilakukan? Gembalakan domba-dombaku. Tapi memang adik-adik, Om Petrus itu akhirnya bertobat setelah Yesus bangkit, lalu mengumpulkan murid-murid. Om Petrus dipanggil lagi. Om Petrus betul-betul bertobat. Dia mengabarkan Injil kemana-mana, menggembalakan terusnya, memberi firman nih, seperti Kaiben, Karatni itu menggembalakan adik-adik di sekolah minggu, memberi firman, mengajar, itu menggembalakan namanya. Demikian juga Om Petrus. Akhirnya dia mengembalakan domba-domba sampai Om Petrus tuh bayangannya aja bisa menyembuhkan orang. Gitu. Om Petrus tetap setia adik-adik. Nah, dari cerita firman Tuhan pagi ini, Kaiben mau kasih tahu kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga ingin melihat bukti pengorbanan kita. Oke adik-adik,
Sekian untuk firman Tuhan. Nanti adik-adik baca lagi ceritanya di rumah. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Adik-adik ikutin Kak Iwan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu GBA Penuel senantiasa sehat. Mereka sudah menyediakan waktu ikut sekolah minggu, mendengarkan cerita yang sederhana, yang singkat ini. Tuhan tolong anak-anak supaya bisa mengerti dan melakukannya. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada orang tua mereka di rumah masing-masing, kepada kakak, kepada popo, oma, semua yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan, kita juga udah nonton drama singkat. Adik-adik yang merasa terberkati, coba angkat tangannya. Iya, oke adik-adik. Sekarang kita mau doa syafaat lagi. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kakak Dewi, Kakak Cari sama Kakak Ani akan pimpin doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya dan menteri-menterinya, agar Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia ini juga ya Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa Indonesia ini supaya bangsa Indonesia ini cepat lepas dari virus-virus corona ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga tenaga medis yang sudah bekerja pagi sampai malam. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga ingin berdoa Bapak untuk gereja GBA Penuel, Season City dan juga Taman Surya. Tuhan, Engkau selalu memberkati agar kami dapat terus lagi dalam melayani-Mu Bapak. Bapak, Engkau juga berkati Bapak Gembala kami dan Wakil Gembala Bapak. Engkau juga berkati para pengurus, pelayan dan jemaat Bapak. Engkau berkati agar terus Engkau jaga kesehatannya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa. Tuhan juga kami berdoa untuk sekolah minggu Tuhan, agar Engkau memberkati anak-anak yang sudah hari ini mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan. Engkau juga berkati anak sekolah minggu yang belum mengikuti hari ini agar mereka bisa mengikuti selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kami beroleh sukacita-Mu di tengah ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, apa yang sudah kami naikkan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan dapat menjadi pegangan dalam hidup kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami. Bapa, kami sudah selesai ibadah Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu terus sempurna bagi kami dan menyertai kami, memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Tangan-Mu yang kuat itu menopang hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami menjadi anak-anak yang militan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua orang tua kami. Tuhan berkati mereka, Engkau berikan umur panjang bagi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kesehatan Kau berikan juga bagi mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin sakit pada hari ini Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat studi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus walaupun kami belajar secara online, tapi kami percaya Tuhan kami sanggup melakukannya Tuhan Yesus. Hikmat-Mu terus mengalir atas setiap kami Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Tuhan buat semua anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, masa depan yang penuh harapan Engkau sudah sediakan bagi mereka ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan, berikan kesehatan selalu Tuhan. Hidup mereka Tuhan ada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang menuntun mereka Tuhan dalam setiap apa yang mereka pikirkan, perkatakan dan perbuatkan.
Terima kasih ya Bapa. Kami sudah selesai ibadah Tuhan, biarlah kasih karunia Allah sempurna atas hidup kami, mengalir atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mendengarkan pengumuman dulu nih. Nah, yang pertama jangan lupa nih, minggu depan selalu ada nih ibadah sekolah minggu jam 9.45. Jam berapa tadi? 9.45. Gitu. Abis itu jangan lupa juga ada Zoom jam 2. Oke, adik-adik ikut ya jam 2. Terus yang kedua adik-adik jangan lupa untuk selalu rajin-rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah pakai masker, dan kalau penting-penting banget gak usah keluar rumah. Yang ketiga, jangan lupa rajin-rajin belajar, berdoa, dan juga membaca Alkitab. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus